Marcus Bonaparte Sitohang. Geraldo Gedo. Si Matupang pakai dong. Jangan dong. Kenapa? Kan saya Sitohang. Oh iya. Tapi bridgingan kita dari awal udah begitu mulu. Iya benar. Kayak sobat Asuster sudah mulai Kayaknya bosan. harus ganti ya. Harus ganti. Mungkin next episode aja kita ganti. Next episode. Oke, karena narasumber kita udah nunggu lama. Iya. Karena daripada lama-lama, Benar. lebih baik kita langsung kenalin aja. Benar. Yang kita udah nanti-nanti Betul banget. selama 20 episode. Bener banget. Karena ini orang ini kita impor langsung Dari negeri jiran. Duh. Mukanya udah kelihatan banget ya Malaysianya ya. Sedap. Jiran itu kan Cina, Pak. Jiran sama Malaysia dong. Oh iya ya. Cina itu bambu. Tirai bambu. Tirai bambu kan Jepang kalau nggak salah. Iya, itu baling-baling bambu. Oh iya, oke lanjut aja. Ada Gracia Gracia. Masule ya. Enggak. Apa? Siapa tuh? Gracia Masola Sule. Asik. Gitu. Ini memang ada keturunan. Ada keturunan dari Spanyol apa gimana? Bukan, ini Apa nih? kalau diselidiki lebih lanjut. Iya. Dia itu langsung adik kandungnya Dari Rizky Febian. Oh, Rizky Iya, Febian. sebenarnya kayak gitu. Iya kan? Tapi gue nggak mau ngasih tau orang-orang iyalah, aja. kayak nggak enak aja. Pantes kan. sih mirip mukanya. Iya, Iya. ya gitulah pokoknya. Dia kandung tapi kandung dari ibu yang lain. Nggak Iya. begitu. Iya, Hati. kan beda mama beda ibu. Oh iya benar. Oh, Iya kan? Boleh, Beda boleh, ibu. boleh. Iya, betul. Gitu. Gimana apa kabar, Ge? Baik banget. Kita Pokoknya udah gua nunggu baik banget. lu udah 20 episode lu. Iya gimana? Gue tuh sibuk banget. Iya, gila banget ya. Udah sibuk Lu banget. tahu kan kesibukan gue. Iya. Makanya, ini aja lu harus ngechat gue kayak 4 kali kan baru gue Betul. balas kayak Betul, gitu. betul. Sibuk apa sih kalau boleh tahu? Sibuk. Ada gue kerjaan tuh banyak banget. Oh, kerjaan Masa? banyak banget. Lu nggak Dropship, kuliah? katanya dia, dropship. Dropship. Dropshipper. Oh iya. Gitu, sibuk Tapi banget kuliah gue. jalan. Jalan juga dong. berarti Gue tuh emang multitasking banget anaknya. Kerja kuliah gila. Iya. Nggak tidur deh. Nggak tidur ya? Jarang sih, paling sejam 2 jam doang. Aduh, Iya. tapi ada penyemangat ya? Ya itu agak belum ada. Oh, belum Oh, ada. belum ada. Itu yang kita bahas. Itu kayaknya seru nih. Iya, Ngebahas bener. soal penyemangat. Bener banget. Oke. Ya kan? Karena dua laki-laki yang di hadapan lu ini memang sedang butuh penyemangat. Betul banget. Oke, Gitu loh. boleh. Cuman gimana ya? Salah satu topik yang menarik juga untuk kita bahas ya, Dok. Ah. Itu kadang-kadang penyemangat itu tidak selamanya jadi penyemangat. Idih. Iya enggak? Kadang-kadang Iya, tidak memang. benar-benar. Jadinya penyemungut. Oke. Ya nggak apa-apa. Lu berusaha untuk lucu. Lumayan lucu sih. Lumayan lucu. Cukup Cukup lucu. ya, Tapi cukup. ya Cukup. udah Cukup. gitu. Karena Boleh. gini, cuy. Karena wajar dong di usia kita zaman sekarang nih ya, Ah. di umur kita sekarang ini yang udah hampir ya 17 tahun 18 tahun ini. Iya, benar. Iya kan? Iya. Kita butuh penyemangat yang di luar dari diri kita. Betul banget. Jadi kita apa-apa tuh jadi bisa lebih produktif. Semangat support system lah ya. Support system. Ya, di luar keluarga. Di luar keluarga. Oke. Nah, gua mau ngebahas lebih dalam sih, karena emang sebelumnya juga gua pernah nanya-nanya soal Gea nih. Sama? Gitu loh. Nanya ke siapa nih? Iya. Nah, enggak, maksudnya gua nanya ke Gea. Oh, nanya ke Gea oke, langsung oke, ngobrol. Iya dong. Iya, Tapi gua nggak iya. tahu. Ya kan nggak perlu semua tahu. Oh iya benar. Asik. Iya. Keren. Karena gini, karena kalau lu sendiri, lu bilang nih, lu punya penyemangat gak sekarang? Selain keluarga ya. Selain keluarga. At least kita udah to the point aja Temen deh. ada. Temen ada. Temen, sahabat. Itu kan penyemangat gue. Tapi di atasnya teman, di atas sahabat itu loh. Gak ada. Oh, belum ada. Gak ada, belum ada. Sampai saat ini tuh jam 5:30 saat ini tuh gak ada. Masa sih? Oh. Gak ada. Nggak ada. Masa seseorang Gea nggak ada yang mau Iya. sih? Gak ada, Bu. Ya, Oh nggak ada. Berarti lu emang sangat picky gitu. Nggak Bukan ada apa sangat belum ada? picky, mungkin belum ada. Mungkin belum belum ada atau nggak ada juga nggak tahu lah. Karena ya orangnya nggak ada. Oh, Ah, nggak enggak, ada. apa lu nggak mencari atau emang nggak ada yang mau deketin lu? biasanya kalau cewek cakep itu, Dok, itu Iya. emang biasanya tabiatnya itu dia ya siapa aja yang datang. Oh iya benar. Iya Berarti benar sih. Diseleksi sendiri ya. Diseleksi Iya, sendiri dong. Benar. benar. Ya terus apa? Kenapa lu sampai Iya. sekarang belum ada? Karena gua itu masih ngerasa gua nyaman dengan kesendirian gua gitu Oke. loh. Gua punya banyak teman, gua pengen keluar-keluar tuh gua nggak usah laporan ke seseorang ini. Gua pengen ya udah main-main aja. Nggak ada kayak aku di sini ya, aku gini gitu. Gua tuh Atau males. ada mungkin lu apa ya? History. Perasaan. Apa? Kalau gua Perasaan. jujur, kalau gua juga baru putus nih. Waduh. Iya, gua baru putus. Iya. Dan gua ini Iya. jangan langsung semangat. Curhat. Iya. Gua baru putus dan gua ngerasa bahwa bagi gua pacaran untuk saat ini tuh belum terlalu penting. Mosok? Iya. Oh, Iya. Iya, Oh karena- ya. Karena jujur, karena pacaran itu
akan membawa dampak-dampak yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Benar. Betul, kadang Gitu loh. positif, kadang negatif Nah juga. itu makanya kita bilang di awal kan, Iya. kita butuh penyemangat, tapi kadang-kadang penyemangat juga bisa aja jadi Penyemungut. Yoi. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong tadi Gitu. positif sama negatif nih. Kali ini kita akan nggak ngebahas positifnya. Oke. Kita ngebahas positif dari COVID. Bukan. Nggak lucu. Nggak lucu tapi ya udah lanjut aja. Itu kan aja. job saya Iya, yang iya, ngelawak. iya, Kamu iya. jangan ngambil dong. Iya, Ya, maaf, oke. maaf. Kenapa nih? Bahas tentang mungkin pasangan negatif kali. Bukan pasangan negatif, Bukan pasangan kayak negatif, tapi, relationship yang negatif. Iya Sama aja ya. Iya sama aja. Apa ya berarti ngomongnya? Lu pernah masuk ke, kalau gue jujur, gue dulu punya mantan dan bukan pasangan yang membawa dampak yang negatif ya, tapi memang hubungan yang kita berdua jalanin yang membuat Negatif. Negatif. Iya, benar. Dan itu jadi kayak salah satu alasan gue juga Iya. kenapa sampai sekarang ini gue lagi mencari sebenarnya pasangan yang positif itu yang sama-sama membangun tuh kayak gimana sih? Oke, ngerti. Kalau kita bisa Ngobrol. sedikit spill, Iya, ngobrol boleh. nih. Lu pernah berada di posisi kayak gitu gak sih? Pernah berada di posisi dimana pasangan gue itu negatif, ngasih negatif vibes ke gue dan hubungannya juga jadi negatif gitu. Dari awal apa pas udah jadian doang? Pas udah sebenarnya dari awal-awalnya belum sih, sebulan 2 bulan pertama belum, mungkin kayak udah 4 bulanan ke atas itu yang udah benar-benar negatif deh buat gue gitu. Parah banget nih. Kalau dari gua sama pacar gua, itu cewek gua yang mantan gua Ya. Dulu. yang ngebangun ya, jadinya hal negatif nih. Nah kalau dari elunya sendiri yang lu rasa emang dalam hubungannya atau ada pemicunya dari salah satu Orang lain gitu loh. Orang ketiga. Orang ketiga sih menurut gue enggak ya, tapi kayaknya ya emang si mantan gue ini aja yang membangun kenegatifan di dalam hubungan itu gitu menurut gue dan dari itu sisi gue. impactnya baru berasa setelah 4 bulan jadi Ya 6 bulan, 4 bulan lah gitu. Mau lu jadian sama dia berapa lama? 2 tahun 6 bulan. Lama banget ya? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan itu setelah 4 bulan awal lu udah mulai ngerasain. Iya, tapi gue ngerasainnya cuman kayak, aduh ini apa ya gitu. Karena gini, karena hubungan gue sebelum sama dia, itu hubungan gue yang pacaran cupu gitu loh, masih kecil. Oke. Jadi gue kayak belum tahu pacaran tuh yang serius tuh seperti apa. Nah jadi gue kira, mungkin kalau pacaran udah agak gedean kayak gini gitu. Oh. Nah kalau gua ngelihat kayak gue denger juga lu bilang kalau lu udah 2 tahun 6 bulan ya, itu lu ngerasa udah toksik. Iya. Terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa lu bisa bertahan selama itu? Ini jawabannya ya cuman karena waktu pada saat itu gue merasa dia yang paling baik buat gue. Gue tuh sayang banget sama dia dan dia juga sayang banget sama gue gitu. Tapi gue setuju emang kadang-kadang ada sesuatu yang emang buruk Dok. Hah? Gue juga ngerasain kayak gitu sih waktu sama mantan gue. Ada sesuatu yang emang kita yakinin itu buruk, tapi rasa buruk itu tuh emang gak gampang untuk hilang aja gitu. Iya, Gampang benar. untuk Dibutakan lah ya. Iya. Iya. Nah kalau dari lu sendiri gimana akhirnya lu mulai ngerasa bahwa aduh ini mulai toxic. orang Lu gila denger dari siapa? Iya. Awalnya gue nggak tahu gitu loh, ini ada istilah namanya toxic relationship aja gue nggak tahu gitu loh. Pokoknya tuh awalnya itu gue tiba-tiba didiemin aja, tanpa alasan apapun. Ya gue sebagai pacar yang baik waktu itu gue nanya dong kenapa bla 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 bla, kenapa ya pokoknya gue didiemin aja, nggak apa-apa intinya gue didiemin. Ya gue kesel lah digituin kan. Akhirnya gue minta putus waktu itu. Oh sempet. Langsung minta putus kan, terus gak jadi putus. Oke. Nah setelah itu nggak lama tiba-tiba dia juga kayak gitu lagi, tiba-tiba bete sendiri, marah-marah sendiri, nggak ada apa-apa. Padahal lu nggak ngelakuin something hal nggak yang- menurut gue tidak melakukan apa-apa gitu. Dan kadang-kadang gue cuman misalnya dia chat nih panjang gitu, gue cuman jawab hah gitu loh. Gue tuh emang orang yang suka jawab hah kayak gitu karena gue bingung nih orang chat apa gitu kan. Dia bisa marah cuy, dia marah gara-gara gue cuma jawab hah doang. Hah nggak apa-apa tuh, dia marah banget, beneran marah tapi. Emosian kali orangnya dia. Ya nggak sih? Iya. Emosian atau mungkin juga dari dianya juga ada faktor yang lain juga. Ya Ini mungkin. lu pacaran SMA ya? SMA. Iya SMA. Oh SMA. Ha-ha. Oh, mungkin emang SMA tuh Labil. SMA jiwa mungkin emosinya lagi masih. labil. Dan menurut gue memang masa penjajakan untuk mencari karakter diri kan. Apa tuh? Benar, Penjajakan? benar, Penjajakan benar. apa itu? Penjajakan itu kayak masa kita lagi Mencari jati diri. menyesuaikan. Oh menyesuaikan, Iya. balancing ya. Balancing. Iya, Betul, yes, betul yes, banget. yes. Karena kan bener kayak Gia tadi bilang kan, kita Gia sendiri orang yang pernah merasakan dan gue juga merasakan, kita tuh nggak tahu sebetulnya
hubungan yang baik itu yang kayak gimana. Betul. Iya kan? Sampai sekarang pun gue belum tahu banget hubungan Iya. yang baik itu seperti apa, gue juga belum tahu. Dan akhirnya modal nekat aja yang jadi patokannya. Betul. Iya, Ya bener kan? banget. Dan tapi itu mantan terakhir lo, apa lu punya Setelah pacar lagi? itu gue punya mantan lagi. Tapi lebih benar orangnya. Ya lumayan lebih bener lah. Tapi kalau gue boleh tahu atau kita boleh tahu, lu apa cuma didiemin doang? Lu merasakan toksik atau ada hal lain yang Itu lu rasain? permulaannya. Oh, itu permulaannya. Ya, awalnya didiemin, terus apa ya? Ya udah didiemin, tapi di sekolah tuh kita kayak baik-baik aja gitu. Oh. Baik-baik aja, tiba-tiba pulang ke rumah jutek gitu, chatnya jutek. Gak tahu, nggak jelas. Gue bener-bener nggak tahu itu gara-gara apa. Pokoknya kayak, ya kamu lagian kayak gini. Tadi nggak nyamperin aku gini. Gue kayak, hah, lu tuh cowok, masa gue yang nyamperin Oh lo? iya benar. Gitu kan. Benar mungkin. Tapi apa? Dia mungkin ada cewek baru nggak sih tuh? Sama kayak gitu. Iya. Bisa jadi nggak sih? Iya. Nggak tahu, gua nggak Faktor tahu. bisa banyak aja. Gua nggak Iya mau sih. nuduh Cuman sih. masalahnya adalah menurut gua seorang laki-laki tetap harus punya tanggung jawab dong. Betul. Benar. Iya nggak sih? Iya, Lu gitu. jangan nyinggung cewek baru dong. Enggak, kan gua takutnya begitu. Narasumber sih. sih itu. Iya iya Oke, iya. oke, iya. oke. Saya sih Iya nggak tahu iya lah. kan laki-laki Iya, maksud iya. gua. Beda lah ya Tapi pikirannya. Beda. Pertama kali lu ngerasain di 4 bulan awal. Iya. Step selanjutnya setelah lu ngerasain yang wah ini damage banget sih. Step selanjutnya itu apa ya? Oh, waktu itu dia pernah kayak pokoknya sebenarnya ya itu kebanyakan dia ngediamin gue sampai gini. Gue itu ada di titik dimana kalau gue bangun pagi, yang gue pikirin adalah hari ini gue chat apa ke cowok gue supaya dia nggak marah, supaya dia bisa chat normal, nggak jutek, nggak gitu. Itu yang gue pikirin setiap hari. Dimana orang pacaran harusnya nggak usah mikir dong chat Bener. apa Ngalir gitu, aja yang ngalir gitu ya. aja. Gue Iya, iya, nggak, iya. gue bener-bener kayak chat sama bos gitu loh. Kayak gue takut salah ngomong, takut salah kata, takut salah ini. Bales lama dikit langsung kayak emang habis ngapain sih, langsung digituin. Padahal kayak gue nggak, ya gue balas chat temen lah gitu loh. Ya dia nggak balas 5 menit langsung gitu. Apa hal cranky yang pernah dilakuin sama mantan lu? Yang kayak menurut lu akhirnya lu sadar sekarang kalau anjir ini nggak Wah, normal gila sih, nih orang. gitu. Secara mungkin Apa chat ya? atau apa gitu. Hmm, Yang paling cranky gitu. aduh gue lupa Atau mungkin sih. dia kayak main fisik or apalah gitu. Yang paling cranky itu ya enggak, yang paling annoying ya menurut gue tuh kayak suka-suka tiba-tiba gue lagi teleponan sama temen gue. Kan kalau dia nelpon gue sibuk dong gue, Iya, jadi iya. kan langsung kayak banyak banget. Woi, lu teleponan sama siapa? Langsung digituin gue. Lu teleponan sama siapa Netting gini-gini. banget ya? Iya, apalagi gue teleponan sama teman dan gue udah buktiin juga dia kadang-kadang nggak percaya gitu, kayak alah gini-gini. Tapi itu terjadi Berulang-ulang Berulang-ulang kali. Iya, di situ mungkin yang pertama, kedua, ketiga gue masih oke gitu. Tapi setelah itu gue ngerasa banget kalau ini tuh sebenarnya udah nggak bener lah pokoknya. tapi gitu. pas lu ribut-ribut gitu tetap dia kasih care, perhatian yang lebih sama lu atau enggak? Tetap ya kadang-kadang ya tetap care gitu. Gue nggak bilang gue nggak bahagia sama dia ya. Dia membuat gue bahagia pernah. Dan sering sih, nggak cuma sekali 2 kali. Tapi itu yang gue buat kesel tuh suka nggak jelas, suka tiba-tiba jutek, marah-marah kayak gitu dan Itu sih alasan yang kasar. gue percaya adalah itu. Apaan? Karena di balik tabiat jeleknya seseorang, pasti dia juga punya hati perasaan yang sebetulnya ingin menyenangkan. Iya. Cuman how to treatnya aja yang beda-beda. Yang salah gitu. Iya, Iya. karena kayak pasti gitu miss-nya mungkin. dalam hubungan tuh itu, Dok. Pertama, kalau emang udah nggak sayang udah pasti ya kan? Cari lain. Ya, Yap. nggak harus cari yang lain sih Putus. sebetulnya. Putus lah, ya putus. Ya. Atau enggak ya itu sebetulnya salah satu di antara mereka nih masih belum kenal aja. Masih belum tahu wataknya Betul, tuh gimana. jadinya ada Ya. bahasa-bahasa yang kayak toksik lah, apalah. Karena sebetulnya kalau kita benar-benar udah tahu maunya nih orang tuh apa, menurut gue penanganannya semua akan tepat sih. Idih, sedap. Mantep, keren Udah kayak banget sih lo. dokter ngomongnya ya. Lu keren Kamu banget. cocok deh jadi Iya. ketua gugus kopi. Saya memang dokter untuk para wanita-wanita. Pak. Idih, pantes Ya, hubungannya oke, begini. oke, barusan, keren. Gue males banget. Masa PDKT itu adalah masa menyenangkan. Benar. Tapi kalau kita Benar. udah jadian itu masa paling boring sebenarnya. Bener Iya, banget, Jadi bener. lebih PDKT terus aja ya. Enggak, maksud Gak gua gitu juga sih. PDKT Oh. itu kayak nikah. Oh gitu. Oke, hah? Harus tepat gitu loh. Benar. Jangan Oh, iya, kelamaan, benar. Iya, iya. jangan kecepatan juga. Tapi gitu. lu PDKT lama apa bentar? 3 minggu. Oh 3 minggu.
Oh. Soalnya gue itu memang tipe cewek yang gue nggak suka PDKT lama-lama. Dia sukanya Cepat. cepat, Pak. Cepat Iya. tapi tepat. Cepat tepat. Bahkan sebelum sama dia gue PDKT sama mantan gue cuma 2 hari. Wow. Itu enjoy banget. Wow, enjoy banget. Iya, Enjoy jadi banget. emang gue tuh harus cepet gitu loh. Kalau lo mau sama gue tembak, kalau lo nggak mau ya udah pergi gitu loh. Oh, Oke. gitu. Iya. Tapi sekarang lu lagi nggak ada cowok. Enggak. Nanti kita minta lah WA-nya. Gitu aja. Gitu aja. Kalau aku enggak. Oke. Iyalah kamu Tapi gini, nanti. akhirnya lu bisa menyadari bahwa hubungan ini udah kelewat toksik Ya. nih, itu pas di tahun keberapa? Kayaknya itu di tahun setahun lah. Setahun itu gue di situ gue udah mulai membangun kayak senjata dari dalam diri gue untuk perlahan keluar dari hubungan ini, gitu. Karena teman-teman gue itu udah bukan jadi teman-teman gue lagi, cuman kayak jadi pajangan doang. Karena gue curhat terus masalah yang sama dan mereka awal-awal bilang kayak udah nggak sehat itu, udah lalu putus aja. Tapi ya namanya orang bego, gue tolol pada saat itu ya gue mikir kayak enggak lah gue tetap bisa bertahan gitu. Akhirnya teman-teman gue tuh ya udah gue ceritain, mereka cuman iya karena mereka tahu gue nggak akan pernah ninggalin orang ini, gitu. Jadi gue udah merasa sepi lah. Teman-teman lu itu adalah lu udah terlalu sayang, Udah sehingga bego. lu Dan kayaknya udah tutup mata gitu. Iya, gue udah tutup mata banget. Namanya temen-temen lu kayak kesel gitu loh, kayak lu cerita, lu berantem tapi besoknya lu foto berdua lagi. Iya. Kita berantem lagi, foto berdua lagi. Bener, Kayak, jadi gue aku udah putus. males ah, kayak Iya, gitu. udah kayak gitu teman-teman gue tuh gue udah tahu Iya, banget iya. mereka udah males banget sama gue. Karena orang yang gue ceritain sama dia lagi. Dan masalahnya itu sama. Iya, kurang lebih ya pokoknya dia gini lagi. Tapi lu gitu. yang tipikal gitu gak sih toksiknya, yang kayak misalkan Instagram dipegang, Line dipegang? Instagram gue sempat dipegang waktu itu. Jadi waktu itu ini parah banget sih. Jadi Instagram gue dipegang sama dia. Gue juga Tapi megang. Instagram doang yang dipegang? Iya, Lain Instagram. nggak? Hah? Lain nggak? Enggak. Yang lain-lain gak kan? Enggak. Enggak, maksudnya Instagram. WA gitu loh, Pak. Instagram. Maksud gua WA. Iya benar. Instagram. Facebook, Iya, mungkin. Facebook Iya, mungkin. enggak, Instagram. Twitter. Iya dong. YouTube, Instagram. akun YouTube mungkin aja. YouTube siapa tahu semua akun Lu dipegang. pernah ngerasain nggak toksik? Gue pernah ada di hubungan toksik. Sampai YouTube. Gue itu sampai di search. Sumpah. Masa? Itu aneh banget. Iya. Nggak, Oh, itu aneh bukan yang banget. gitu pasti. Itu aneh banget sih. Iya. Kali gitu saya tahu lah. Iya. Oke. Lu yang tipikal gitu nggak sih? Gua itu gue tuh bukan tipikal cewek yang suka kepo kayak gitu. Gue tuh terserah kalau punya pacar lu mau kemana, lu mau pergi sama siapa, asalkan lu kabarin terserah. Tapi dan itu juga bukan berarti kan Lu nggak sayang. Enggak, tapi gue memang ngebebasin aja, namanya cowok kan. Kalau lu kekang makin gila Iya, gitu iya, kan. betul banget. Pasir gitu loh Pak. katanya. Bener. Iya kan. Semakin kita genggam Masih ada dia sih. makin. Nah, iya, jadi lebih baik dibebasin aja gitu. Tapi yang kebebasan juga sih. Iya. Iya. Pokoknya dia megang Instagram gua nih. Gua tidur, gua bener-bener tidur, tiba-tiba pagi-pagi dia ngechat gua marah-marah. Instagramnya hilang. Enggak, kayak woi, lu ngapain nge-search si cowok ini terus di search gua kan? Gua demi Tuhan, gua nggak tahu, gua kagak pernah buka nih cowok, gua nggak pernah buka nih cowok samsek gitu. Lu naksir sama dia kayak gitu, padahal nih cowok tuh temen SMA kita gitu loh, dan dia Oke. kenal banget sama cowok ini gitu loh. Gue kayak, hah, enggak, gue nggak pernah buka-buka ala lu. Pokoknya gue dimarah-marahin lah. Ya gue minta maaf lagi lah, gue menganggap oke, gue yang salah lagi gitu. Gue ngalah-ngalah aja terus. Berarti lu selama lu jadian 2 tahun 6 bulan itu lu nganggap bahwa Yang mungkin salah gua. kesalahannya ada di lu ya? Iya, yang salah gue. Selalu. Dia nggak pernah salah berarti. Ya pasti dia pernah salah ya. Pasti gue juga pernah ngasih kayak toksik ke dia, pasti pernah dong. iya. Tapi kebanyakan kayak gitu. Waktu itu pernah kok dia ketahuan bohong sama gue. Gue marah dong, kesel banget gue. Itu kayak gue cuman marah kayak setengah hari, terus tiba-tiba dia balik marah sama gue pulang sekolah, dia balik marah, apaan sih lo gini-gini, udahlah putus aja. Gue beneran diputusin gara-gara dia ketahuan bohong. Dan di situ lu putus akhirnya dan berhenti sama dia. Gue yang nelpon dia, cuy, nangis-nangis lagi. Gue kayak nggak mau putus. Karena Karena gitu. gini, karena orang tuh ya, ini gue nggak nyindir lu juga sih, Iya, karena nggak gue apa-apa. juga pernah masuk dalam situ. Oke. Karena itu tuh gampang untuk dilogikakan. Iya. Ya udah, lu kalau toksik ya keluar, putus, selesai, masalah lu beres. Tapi putus itu tuh kayak bukan jalan yang gampang terbaik. bagi orang untuk Iya. yang Iya, lagi berada di toksik nih. bukan Karena masih banget. banyak unfinished business yang kita lakuin juga Nah, di dalam iya, sini. itu yang susah. Gitu loh. Iya. Kalau revenge yang paling besar yang pernah lu lakuin ke dia apa? Maksudnya? Misalkan kayak dia bohong, lu juga ikutan bohong akhirnya, atau gimana? Jujur ya, kalau bohong-bohong gitu gue pernah dan juga Atau- ketahuan atau sama dia. Kalau misalkan dia mulai ngomong kata kasar, Lu apa nih, gua nggak denger deh.
Oke, terus. Kayak misalkan tadi gue tanya, misalkan kayak dia ngomong, pernah nggak dia ngomong kata kasar ke lu gitu? Ngomong kasar itu pertama kali di telepon. Jadi gue lagi nangis, gue kaget banget, dia ngata-ngatain goblok, tiba-tiba kayak gitu. Nah udah gue kaget banget kan, gue bilang, hah kok kasar sih, dengan pikiran gue, dia mau kayak tiba-tiba minta maaf nih gitu kan. Enggak cuy, dia udah ninggalin gue di telepon, dimatiin. Udah tiba-tiba besokannya minta maaf. Tapi setelah itu menurut gue kata-kata goblok dan tolol itu menjadi ya udah biasa aja buat dia. Dan gue juga jadi suka ngatain dia juga kalau marah, gara-gara dia memberikan toksik ke gue. Jadi gue juga bukan hampir ya, jadi ngikutin dia. Sama gue pernah pulang bareng sama cowok karena itu udah malam, sumpah udah malam, orang tua gue nggak bisa jemput. Dan dalam keadaan gue lagi berantem sama dia, gue lagi berantem parah kan, itu udah toksik banget. Jadi gue nggak chat, nggak apa. Gue balik sama cowok ini, dan itu di mobil bertiga, nggak berdua doang. Tapi memang gue nggak ngomong karena dia lagi marah, gue takut. Gue posisinya takut banget. Posisi lu lagi diem-dieman. Berarti lu udah di posisi lu takut ya? Gue takut banget ngechat dia tuh, gue takut. Besok paginya dia tahu gue balik sama cowok ini kan. Semalam lu balik sama siapa ya? Gue ngaku doang sama ini. Di mana? Enggak. Lanjut. Kan gue langsung kasih tahu, udah nyampe rumah gitu. Udah nyampe rumah. Habis itu ya udah dia, lu ngaku ya lu balik sama siapa. Ya udah gue minta maaf, gue salah, gue dikatain jablay. Aduh, di chat, hilang chatnya. Mending gini. Salah. Ini kayak abis ngomong jablay aus gue. Kayak gue harus. Iya, lu harus minum dulu nih. Aduh. Ini mukanya bagus banget. Ini keren banget. Ada manis-manisnya loh. Ada manis-manis. Ini keren banget. Warnanya tuh pas banget. Pas banget. Jreng gitu loh. Ayo Blay. Tapi gini ya, Dok. Satu hal yang gue perhatiin kalau orang udah masuk ke toksik itu tuh kayak lu pasti naik level. Naik level apa nih? Next level. Oh, next level. Jadi maksudnya gue kayak gini, pertama lu sekedar cuman pegang-pegang Instagram atau posesif ringan lah. Iya. Lama-lama lu mungkin lagi pegang-pegang apa nih? Pegang-pegang WA. Oke. WA kan biasanya lebih sibuk ya. Iya, benar-benar. Mungkin lebih banyak yang chat. Nah, habis itu biasanya mulai kata-kataan apa. Terus baru mungkin ke mental, iya, ke fisik. Cuman kalau lu sendiri fisik atau mental lu lebih gue lebih ke mental gue itu jatuh banget, parah jatuh banget. Gue sampai sering nangis di kamar mandi sendirian. Gue ini nggak drama ya, gue beneran suka kayak ya menyakiti diri sendiri karena dia kayak mutusin gue udah depres banget. Kayak gue tuh mau balikan, gue nggak mau orang lain, gue cuma mau lu doang, kayak gitu loh. Gila, ini orang setia banget. Gue udah kayak gitu, serius, ini nggak lebay ya. Gue di blok telepon semua, gue SMS, gue SMS, line Instagram semua di blok. Gue kayak mau balikan gitu-gitulah pokoknya. Intinya gue mau ngejar dia sampai waktu itu udah ngampus ya. Gue mau ngejar dia sampai kampusnya waktu itu. Pengen ketemu dia untuk balikan waktu itu. Serius sih, kampusnya kan jauh kan. Iya, gue juga sempat kayak gitu, Pak. Oke. Karena emang laki-laki tuh merasa di atas gitu. Iya. Gue sempat ngejar dia kayak gitu. Ya kalau kamu mah. Kalau lu mah mungkin saya beda. kan tahu. Biasanya dikejar sama orang lain, Pak. Notice gak nih? Jangan. Oke, lanjut. Jangan dong. Nanti jadi kan narasumbernya. Oke lah, misalkan gue yakin bahwa mungkin sendiri lu bisa untuk melewati masa-masa itu ya. Bisa. Tapi pasti lu butuh support dari luar juga dong. Selain dari lu sendiri. Benar. Siapa orang yang paling lu anggap apa ya? Kalau gue sendiri kalau gue sendiri itu gue nggak terlalu percaya sama teman. Gue nggak bohong. Ngerti. Nyokap gue itu salah satu orang yang paling tahu soal hubungan gue. Dan teman juga ada yang percaya sama dia. Iya. Iya. Itu basicnya sih. Itu nggak bohong. Kayak gue keram. Kalau lu sendiri siapa orang yang paling lu percaya untuk nerima advice ya? Yang paling, ini boleh sebut nama nggak? Boleh banget. Ini salah satu apresiasi. Oke, ini gue maaf banget kalau yang nggak disebut ya namanya, tapi gue inget 5 orang pokoknya yang selalu gue cerita semuanya. Yang paling sering itu pertama Marsha. Iya. Bener-bener Marsha, Sonia, 2 orang ini tuh bener-bener 24 jam bisa ke rumah gue. Ini beneran. Gue tuh nggak bisa ngasih mereka 24 jam, serius aja. Mereka tuh bisa ngasih gue 24 jam, gue nangis jam 8 pun mereka datang sampai nginep juga bisa. Iya. Yang denger lagi ini nih. Lagi seneng kali ya. Kasar langsung abis nonton ini langsung ngechat lo. Thank you banget. Mau nggak abis ini kita bikin wordingnya? Iya. Boleh. Mungkin kali ya. Pasti yang denger tuh lagi. Tapi orang tua lu tahu? Nggak. Jujur orang tua gue nggak tahu samsek. Jadi gue tuh
gue anak tunggal ya, dan gue nggak mau orang tua gue tuh sampai aduh anak gue gara-gara cowok aja gila kayak gini. Enggak. Tapi nyokap lu atau bokap lu udah sempet notice nih? Enggak sih, gue selalu kayak ketawa nyampe kamar ya udah nangis. Yang gue bilang nangis di kamar mandi, nyalain air segala macam kayak Tapi gitu. tahu mereka lu pacaran sama dia? Tahu nggak tahu sih. Kayak ya tahu. gue masih abu-abu tapi ya ngerti lah emak gue tahu gitu. Iya, Tapi nggak tahu kalau gue udah gila gitu. Dan oke lah, mungkin itu sudah lewat ya. Iya. Dan apa sih akhirnya yang lu dapet dari apa ya? Mungkin ceritanya dari sekian lama lu. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Apa sih poinnya, nilainya? Yang gue dapet itu adalah gue jadi cewek yang kuat banget. Gue Benar. kuat banget ngadepin masalah cowok mau kayak gimana, mau masalah kehidupan juga mau kayak gimana, gue kuat banget jadinya. Dan ini jujur aja ya, iman gue jadi kuat banget. Serius, ini serius. Ini cocok nih. Ini bagian Jadi saya. kuat kalau banget, kuat jadi ini. kuat banget. Oke. Tapi lu nggak jadi trauma kan? Sempet trauma. Sempet trauma. Beberapa bulan sih, 2 bulan, 3 bulan gitu. Gue takut si cowok ini punya motor gede kan, motor moge Oke. gitu. Suaranya kan gede banget. Dan Suaranya motor yang gede. suara Atau motornya badannya orang gede? itu ya udahlah, iya. suara motor orang itu gede banget. Oke. Kalau gue dengar suara moge deket rumah gue, itu gue beneran takut setakut-takutnya. Gue nggak mau keluar kamar. Padahal itu tetangga gue. Oh, Gue takut dia nyamper. Dia pernah datang ke rumah lu terus marah-marah atau? Enggak, Oh, nggak pernah. enggak kok, enggak pernah. berarti mungkin kalau gue bisa rate toxic lu itu udah ke titik yang 8. Ini Iya. udah parah banget, ini udah parah banget. Jujur aja mental gue Sebenarnya kacau. gini, parah di umuran dia. Ya, Karena mungkin mentalnya belum siap. Iya, mungkin. Karena gue yakin juga, gue yakin orang tua kita pun sampai detik ini mungkin ada sisi toksiknya juga. Ada, pasti Iya ada. nggak sih? Ha-ha. Ada sisi toksiknya nggak sih? Iya ada. Karena toksik itu menurut gue juga ini nggak bisa mandang umur. Benar, Semua orang tuh pernah melewati dan pernah merasakan pasti. Gimana lu? Gimana kita menyikapinya Iya. aja sih sebenarnya. Iya. Dan gimana caranya kita untuk bisa ngelihat, ya kita bisa nih untuk apa ya, keep biar dia juga nggak terlalu over. Betul. Kita juga bisa tetap nyaman gitu loh. Karena nggak ada namanya pasangan yang emang sempurna nggak sih? Nggak Betul ada. banget. Betul. Tapi lu udah mau habis? Enggak sih. Tapi lu Ini kenapa? tapi lu ini enggak apa namanya kayak semua kejelekan dia lu kasih tahu ke teman-teman atau ada beberapa yang lu enggak? Gue kasih tahu semuanya itu. Gue putus 2018. Gue kasih tahu ke semua temen yang gue deket banget itu 2020. Oh, setelah lu udah putus. Setelah gue benar-benar merasa gue bisa udah dah ini orang udah lah gitu, udah bye banget, baru gue cerita semuanya. Awal-awal mah kayak ya 80-70% aja gitu. Gue masih melindungi nama baik dia untuk Oke. teman-teman gue. Dan lu sekarang ngerasa bahwa ini masalah udah selesai? Udah selesai. Pure selesai? Udah selesai. Mental lu? Mental gue udah membaik banget kan. Gue jadi kayak Udah baik banget berarti. mental gue udah jadi kuat banget gara-gara toxic relationship gue ini. Ini hal yang Apaan sih? ya. Iya. Tapi bagi orang yang Lagi mungkin merasakan. sedang merasakan kecil-kecil nih, apa sih yang pengen lu ingetin ke mereka? Sikat. Gini, kalau misalnya ya kalian tuh lagi merasakan toxic relationship, banyak-banyakin doa juga lah pasti. Abis itu bangun kekuatan dari dalam diri lu sendiri aja, karena ya jujur aja saran dari orang manapun tuh nggak akan ngebuat lu keluar dari hubungan ini, nggak akan. Jadi lu harus menguatkan diri lu sendiri. Dan gue tahu ada nanti satu titik di mana lu ngerasa udah cukup. Nah kalau lu udah di satu titik udah cukup, udah lu keluar. Jangan pernah kasih kesempatan lagi 1 kali, 2 kali, setengah kali, 1/8 kali untuk orang itu nggak bisa. Lu benar-benar harus cut kalau udah ngerasa muak gitu aja. Wah, gila. Aduh. Gue nggak tahu sih. Ketampar banget sih Gue gua. pengen banget semoga teman-teman juga yang di sana nih yang merasakan Toxic. toxic. Ngobrol di sini. Kadang orang juga denial ya. Maksudnya Tuh. enggak, ini gue nggak Bener-bener. toxic. Ini Bener-bener. udah wajar. dalam Iya, hidup itu. gua. Tapi menurut gue oke lah, lu nggak usah aware dulu sama pasangan lu aware sama diri lu Diri sendiri. sendiri. Karena itu yang paling membuat lu jadi sengsara besoknya. Betul. Mungkin sekian dulu podcast kita. Yoi. Gue enggak banyak ngomong karena gue speechless sih sama Iya, dia Oke. sih. singkat, padat, tepat, Yap. dan menurut gue sangat. Sangat-sangat. Ini gue sedih juga sih Mantep sebetulnya. banget. Wah iya, ini Gitu gue loh. sebenarnya nahan dikit. Ini gue ntar Iya. ke toilet nangis banget sih. Oke, boleh. Tapi jangan boleh. sampai cerita sendiri di toilet ya. Enggak. Jangan sampai galau, jangan. Oke, Oke. kita juga punya sedikit Biasa. Apa nih? biasa. Waduh gila, gue Ini penasaran namanya banget. Exclusive merchandise. Bener banget. Ini hanya bisa lu dapet ketika lu udah dapet Betul. sini. Gitu. Wah gila. Gue aja enggak dapet loh. Iya, kita Dia nggak doang dapet. yang dapet. Gue juga gak dapet.
Nih dia. Apa? Ada nih? something special for you. Kopi Gilus Mix. Enggak dong. Oh, oke. Apa sih? Nanti disensor ini. Iya. Ada Ya ampun. Memang ini terkesannya biasa aja. Terkesannya biasa. Enggak. Cuman biasanya ini minuman jadi bisa lebih Oke. experience-nya tuh Kan beda. gue udah merasakan pakai ini. Betul. Itu air hangat loh awalnya. Tapi Iya. coba Iya, dingin. ini gitu. dingin banget dan Masih di sini. warnanya itu warna biru, warna kesukaan gue, airnya. Oh iya betul. Oh, gue kira dia Keren mau banget. lucu. Oke. Kasih dong Lo jangan makan pegang lu mulu. di sini Iya. manis, di rumah lu lebih manis lagi. Oke. Karena lu manis banget. Oh, makasih banget. banget. Gila ini keren banget. Makasih banget ya Asal Suara. Lu tunjukin dong ke teman-teman. Ini teman-teman, ini pokoknya keren banget. Pokoknya Dan keren banget. Oke, Segitu aja pokoknya. aja. Thank you banget Gea. Iya, Semoga sama-sama. teman-teman di luar sana juga Benar. yang sedang berada di posisi hubungan yang toksik Iya. bisa selesai dan Jangan sampai semoga Lama semuanya lah. juga bisa baik-baik aja Betul lah ya. banget. betul. Tetap jaga kesehatan, Stay at home. stay at home, Benar. jangan lupa juga banyak berdoa. Betul banget. Gue Geraldo Guido. Gue Marcos Bona. Gracias Gea. Sule. Oke, jangan dilupain Until itunya. next time. Until the next podcast. Sampai ketemu. Asal Suara. Asu.